Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bilangan bulat positif. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang kedua adalah 0. Yang ketiga adalah bilangan bulat negatif. Contoh, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Penempatan bilangan bulat pada garis bilangan, perhatikan gambar ini. Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. 0 pas pada titik 0 itu pada garis bilangan. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0. Garis bilangan horizontal ini mempunyai ketentuan. Posisi di sebelah kanan 0 bertanda positif, di sebelah kiri 0 bertanda negatif. Pada garis bilangan, makin ke kanan bilangannya bertambah besar. Sebaliknya, makin ke kiri, maka nilainya makin kecil. Perhatikan garis bilangan tersebut. Negatif 2 terletak di sebelah kanan negatif 5. Berarti negatif 2 itu lebih besar dari negatif 5. Ditulis negatif 2 lebih dari negatif 5. Sekarang contoh yang lain. Negatif 6 itu terletak di sebelah kiri dari 3. Berarti negatif 6 itu nilainya lebih kecil dari 3. Ditulis negatif 6 kurang dari 3. Selanjutnya kita membahas tentang penjumlahan. Terutama yang kita bahas adalah ini penjumlahan bilangan bulat yang menggunakan garis bilangan. Penjumlahan negatif 2 ditambah 2 dapat digambar, yaitu perhatikan gambar. Di gambar itu kita lakukan garis ke kiri dari 0 sampai negatif 8. Kemudian dari negatif 8 itu karena ditambah 2 berarti geser ke kanan 2 langkah. Menghasilkan pada garis merah ini yaitu negatif 6. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat komutatif. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, negatif 5 ditambah 8 itu sama dengan 8 ditambah negatif 5. Sifat yang kedua, sifat asosiatif. A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Contoh, negatif 3 ditambah negatif 4 dalam kurung ditambah 5 sama dengan 3 ditambah dalam kurung negatif 4 ditambah 5. Sifat yang ketiga, 0 merupakan unsur identitas dari penjumlahan. Kenapa? Karena A ditambah 0 itu hasilnya adalah tetap A. Contoh, negatif 6 ditambah 0 sama dengan negatif 6. Contoh berikutnya kita lanjutkan. Sifat yang keempat, lawan atau inverse dari A adalah negatif A. Contoh, lawan dari negatif 4 adalah 4. Kalau lawan dari negatif 9 adalah 9. Berikutnya adalah sifat tertutup. Artinya, jika bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, maka hasilnya merupakan bilangan bulat semua. Contoh, 5 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 3. 5, negatif 8, negatif 3, semuanya merupakan bilangan bulat. Pengurangan merupakan operasi lawan dari penjumlahan.
Mengurangi bilangan bulat berarti menambah dengan lawannya. A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Kalau kita buat contoh, 7 dikurangi 3 sama dengan 7 ditambah negatif 3. Selanjutnya, A dikurangi negatif B itu sama dengan A ditambah B. Kalau kita buat contoh, misalkan 12 dikurangi negatif 4 sama dengan 12 ditambah 4. Sifat pada pengurangan. Pengurangan bilangan bulat bersifat tertutup. Artinya, jika bilangan bulat dikurangi dengan bilangan bulat, maka hasilnya merupakan bilangan bulat juga. Contoh, negatif 5 dikurangi negatif 2 itu sama dengan artinya negatif 5 ditambah 2. Hasilnya sama dengan negatif 3. Jadi, negatif 5, negatif 2, dan hasilnya negatif 3 merupakan bilangan bulat. Jadi, tertutup. Perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan berulang. Contoh, 3 kali 8 sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8. 3 kali bilangan 8. 8 kali 3 artinya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3. Bilangannya 3-nya itu dijumlahkan sebanyak 8 kali. Sedangkan 4Y itu sama dengan 4 kali Y, yang artinya Y ditambah Y tambah Y ditambah Y sebanyak 4 kali. Sifat-sifat perkalian. Yang pertama, sifat tertutup. Artinya, bilangan bulat dikalikan bilangan bulat, hasilnya merupakan bilangan bulat juga. Contoh, 3 dikalikan negatif 4 sama dengan 12, di mana 3, negatif 4, dan negatif 12 semuanya merupakan bilangan bulat. Sifat yang kedua yaitu komutatif. A dikalikan B sama dengan B dikalikan A. Contoh, 3 dikalikan negatif 8 sama dengan negatif 8 kali 3. Sifat yang ketiga, sifat asosiatif. A kali B dalam kurung dikalikan C sama dengan A dikalikan dalam kurung B kali C. Contoh, 7 kali 4 dalam kurung dikalikan negatif 2 sama dengan 7 kali dalam kurung 4 dikalikan negatif 2. Sifat yang keempat yaitu sifat distributif. Ada 2, yang pertama distributif perkalian terhadap penjumlahan. A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contoh, 6 kali dalam kurung 8 ditambah 4 sama dengan 6 dikalikan 8 ditambah 6 dikalikan 4. Berikutnya, distributif perkalian terhadap pengurangan. A dikalikan dalam kurung B dikurangi C sama dengan A dikalikan B dikurangi A kalikan C. Contoh, negatif 8 dikalikan 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 8 dikalikan 4 dikurangi negatif 8 dikalikan 6. Sekarang berikutnya sifat yang kelima yaitu unsur identitas dari perkalian adalah 1, di mana nanti suatu bilangan jika dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri, atau A dikalikan 1 sama dengan A,
7 kalikan 1 sama dengan 7. Negatif 5 kalikan 1 juga hasilnya negatif 5. Selanjutnya, pembagian. Pembagian merupakan kebalikan operasi dari perkalian. A dikalikan B sama dengan C. Itu ekuivalen atau sama dengan AC dibagi A sama dengan B. Ekuivalen dengan C dibagi B sama dengan A. Pembagian dua bilangan bulat berlaku. Hasil dua bilangan bulat positif adalah positif. A dibagi B sama dengan A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Hasil bagi dua bilangan bulat negatif adalah positif. Negatif A dibagi negatif B sama dengan A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Hasil bagi dua bilangan positif dan negatif adalah negatif. Negatif A dibagi B sama dengan negatif A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Terima kasih, sampai di sini pertemuan kita. Kita ketemu di materi selanjutnya.